Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah, bersalat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Asia Timur, yaitu Bapak Dr. Ahmad M. Hum, dan saya banggakan teman-teman rekan dari mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Nasution dengan NIM 2005111074, berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan materi Cina zaman dinasti dan Jepang zaman kuno. Langsung saja kita masuk kepada pendahuluan, yang mana Cina pada masa dinasti tercatat melahirkan 12 dinasti yang dimulai dari dinasti Xia, kemudian berakhir pada dinasti Qing. Dinasti Cina juga ada yang berkebangsaan Mongol, yaitu dinasti Yuan yang berdiri tahun 1279 sampai 1368 Masehi. Cina kala itu hidup dengan sistem kekaisaran yang dipimpin oleh seorang kaisar atau raja. Kita lihat berbanding terbalik dengan Jepang yang juga menganut sistem kekaisaran namun tidak memiliki banyak dinasti seperti dinasti yang terdapat di Cina. Jepang pada masa kuno terdiri dari 4 periode zaman, yakni zaman Kofun, zaman Asuka, Nara, dan yang terakhir adalah zaman Heian. Langsung saja kita masuk kepada Cina zaman dinasti, yang mana yaitu pertama adalah dinasti Xia. Dinasti Xia ini berdiri tahun 2070 sampai 1600 sebelum Masehi, yang mana dinasti Xia ini memiliki 16 raja dengan pendiri dinasti bernama Yu. Pada dinasti inilah berkembangnya sistem monarki kerajaan, yang mana kerajaan Xia ini berkuasa cukup lama. Namun pada masa Xiaji, dinasti Xia ini runtuh karena kita ketahui bahwasannya Raja Xiaji ini adalah raja yang suka berbuat semena-mena kepada rakyatnya, yang mana ia sering berbuat semena-mena, kemudian juga sering melakukan invasi kepada negara-negara tetangga, sehingga mengakibatkan para bangsawan itu tidak mau lagi mengikuti dinasti Xia, sehingga lambat laun dinasti Xia ini runtuh. Kemudian kita beralih kepada dinasti yang kedua, yaitu dinasti Shang yang berdiri pada tahun 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Yang mana penguasa pertamanya adalah Raja Tang, dan dinasti ini memiliki 31 kali periode pergantian raja, atau bahasa simpelnya itu dinasti ini memiliki 31 raja. Pada dinasti ini ditemukan kemajuan dari bidang matematika, astronomi, seni, teknologi, dan militer. Lanjut kepada dinasti Zhou yang berdiri tahun 1046 sampai 256 sebelum Masehi, yang mana dinasti ini didirikan oleh keluarga Ji, suatu keluarga yang bernama Ji, yang mana dinasti Zhou ini adalah dinasti ketiga pada periode Cina zaman dinasti. Leluhur dinasti ini berasal dari zaman dinasti Xia yang bekerja pada sektor pertanian. Oleh karena itu, pada kepemerintahan dinasti Zhou ini perekonomian mereka sangat maju, dikarenakan leluhurnya berasal dari dinasti Xia yang bertugas sebagai petani, sehingga banyak pengalaman yang mereka dapatkan dan mereka terapkan pada periode dinasti Zhou. Kemudian kita beralih kepada dinasti Qin, yang mana dinasti Qin ini berdiri pada tahun 221 sampai 221 Masehi dan berakhir pada tahun 206 sebelum Masehi. Dinasti Qin ini berhasil menyatukan Tiongkok yang terpecah menjadi beberapa kerajaan pada periode negara perang melalui serangkaian penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain. Dengan penaklukan terakhir adalah terhadap kerajaan Qi pada sekitar tahun 221 sebelum Masehi. Beberapa kontribusi besar dinasti Qin antara lain adalah terbentuknya konsep pemerintahan terpusat, penyatuan undang-undang hukum, dan diterapkan bahasa tertulis, satuan pengukur, dan mata uang bersama seluruh Tiongkok. Kita beralih kepada dinasti Han yang berdiri tahun 206
sebelum Masehi dan sampai 220 Masehi berakhir. Yang mana dinasti Han ini didirikan oleh seseorang yang bernama Liu Bang, seorang petani yang memimpin pemberontakan rakyat dan meruntuhkan dinasti sebelumnya. Dinasti Qin ini dinasti sebelumnya itu dinasti Qin. Pada tahun 206 sebelum Masehi, zaman kekuasaan dinasti Han terbagi menjadi dua periode, yaitu dinasti Han Barat tahun 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi dan dinasti Han Timur pada tahun 220 Masehi yang dipisahkan oleh periode pendek dinasti Xin. Kemudian kita beralih kepada periode 6 dinasti. Periode 6 dinasti ini istilah untuk menyebutkan dinasti memerintah Cina selama periode pergolakan 220 sampai 580 Masehi. 6 dinasti tersebut adalah periode 3 kerajaan, yaitu Wei, Wu, Shu antara tahun 220 sampai 265. Kemudian dinasti Jin yang berdiri 265 sampai 420 dan periode dinasti utara dan selatan. Kita beralih kepada dinasti Sui tahun 581 sampai 618 Masehi. Walaupun masa kekuasaannya cukup singkat, namun dinasti Sui ini berhasil membawa perubahan besar pada negara Cina pada saat itu, yang mana Konfusianisme itu diketepikan dan memberi ruang kepada Taoisme seperti ajaran Buddha berkembang di Cina ini. Di bawah Kaisar Wen dan putranya, tentara kaisar diperkuat hingga menjadi tentara terbesar di dunia kala itu. Kemudian tembok besar Cina juga diperluas. Kita beralih kepada dinasti Tang yang berdiri tahun 618 sampai 907 Masehi. Periode kekuasaan dinasti Tang disebut sebagai masa kemakmuran dan Cina mengalami perkembangan yang besar di dunia seni serta teknologi. Penguasa keduanya yaitu Kaisar Taizong dianggap sebagai salah satu kaisar terhebat di dunia. Kita beralih kepada dinasti periode 5 dinasti dan 10 kerajaan. Yang mana setelah runtuhnya dinasti Tang terjadi suatu periode perpecahan politik yang kemudian dikenal sebagai periode 5 dinasti dan 10 kerajaan. Pasalnya di Cina bagian utara terdapat 5 dinasti yang memerintah selama berturut-turut. Pada periode yang sama di Cina bagian selatan terdapat 10 rezim yang memerintah. Nah, kita beralih kepada dinasti Song yang berdiri tahun 960 sampai 1279 Masehi. Setelah periode perpecahan, Cina dapat disatukan kembali oleh Kaisar Taizu dari dinasti Song. Dari periode ini lahir beberapa penemuan besar seperti bubuk mesiu, percetakan, uang kertas, dan kompas. Dinasti Song akhirnya jatuh ke tangan Kekaisaran Mongol yang kemudian mendirikan dinasti Yuan. Kemudian dinasti Ming. Dinasti Ming ini didirikan oleh Zhu Yuanzhang atau Kaisar Hongwu yang memimpin pemberontakan para petani untuk meruntuhkan dinasti Yuan. Dinasti ini menjadi dinasti kekaisaran Cina terakhir yang diperintah oleh bangsa lain. Selama hampir 3 abad berkuasa, dinasti ini dikenal karena ekspansi perdagangannya yang pada akhirnya menghasilkan pertukaran budaya dengan bangsa barat. Pembangunan tembok besar Cina juga selesai dibangun pada masa kekuasaan dinasti Ming. Dan dinasti terakhir adalah dinasti Qing yang berdiri 1644 sampai 1912. Dinasti Qing atau kita sebut dengan dinasti Manchu adalah dinasti kekaisaran terakhir di Cina. Selain Yuan, Qing juga disebut sebagai dinasti asing yang pernah memerintah Cina selama hampir 3 abad berkuasa. Dinasti Qing menjelma menjadi kekaisaran terbesar keempat dalam sejarah dunia. Selama periode 1800-an, dinasti ini pernah menghadapi serangan dari Inggris, Prancis, Rusia, Jerman, dan Jepang Kemudian pada tahun 1912 populasinya mencapai 432 juta jiwa dan menjadi negara terpadat di dunia kala itu. Baik, kita beralih kepada materi Jepang masa kuno, yang mana berasal Jepang masa kuno ini terdiri dari 4 zaman, yaitu zaman Kofun, zaman Asuka, zaman Nara, dan zaman Heian. Zaman Kofun ini, yang pertama adalah zaman Kofun. Zaman Kofun ini berasal dari kebiasaan masyarakat, yaitu sering membuat gundukan
ya, gundukan makam, yang mana gundukan makam tersebut diberi nama Kofun, sehingga pada zaman ini disebutlah zaman Kofun. Dalam dokumen sejarah Tiongkok tertulis tentang negara Wa yang memiliki 5 raja pada zaman Kofun ini, dengan sistem pemerintahan meniru model pemerintahan Tiongkok dengan menerapkan sistem administrasi terpusat. Sistem kerajaan juga mengambil model dari Tiongkok, dan masyarakat dibagi menjadi strata berdasarkan profesi. Kemudian zaman Asuka. Pada zaman Asuka ini negara Jepang purba Yamato secara bertahap menjadi negara yang tersentralisasi. Pada zaman inilah agama Buddha masuk kepada negara Jepang ini. Kemudian itu ada zaman Nara, yang mana zaman Nara pada abad ke-8 ditandai oleh negara Jepang yang semakin kuat di mata dunia. Pada tahun 710, Kaisaran Genmei mengeluarkan perintah kekaisaran yang memindahkan ibu kota ke Haijokyo yang sekarang bernama Nara. Pada zaman ini Jepang sangat kuat dalam segi militer sehingga terkenal di dunia. Kemudian zaman yang terakhir adalah zaman Heian. Periode akhir sejarah klasik Jepang berlangsung pada tahun 794 hingga 1185 yang disebut dengan zaman Heian. Puncak kejayaan istana kekaisaran di bidang puisi dan sastra terjadi pada zaman Heian ini. Pada awal abad ke-11, Murasaki Shikibu menulis novel hikayat Genji yang hingga kini merupakan salah satu dari novel tertua di dunia. Pada zaman Heian ini adalah zaman yang memiliki kemajuan pada bidang teknologi dan juga karya sastra. Di zaman Heian inilah banyak sastra-sastra yang muncul di daerah Jepang dan kemudian menghasilkan tradisi-tradisi juga tradisional di Jepang, sehingga budaya Jepang pada zaman ini sangat melonjak, dan Jepang juga memiliki kebudayaan tradisionalnya yang khas dan bertahan sampai hingga sekarang ini, yang mana kebudayaan itu berasal dari zaman Heian ini. Baik, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi adalah Cina ketika memasuki masa dinasti melahirkan 12 dinasti yang memerintah, yang dimulai dengan dinasti Xia dan ditutup dengan dinasti Qin yang menjadi dinasti terakhir bagi Cina. Lamanya dinasti memerintah tergantung dengan kepemerintahan dinasti itu sendiri. Dinasti yang paling lama yaitu adalah dinasti Zhou dengan kurun waktu 1666 maksudnya sampai 221 sebelum Masehi. Sistem kepemerintahan Cina adalah berbentuk kekaisaran, dan inilah yang mendukung banyaknya dinasti yang bermunculan di Cina. Tidak seperti Cina, Jepang walaupun dikenal sebagai negara yang kekaisaran juga, Jepang tidak terlalu populer dengan nama dinasti. Jepang lebih terkenal dengan budaya-budaya tradisionalnya pada zaman kuno. Jepang pada zaman kuno terdiri dari 4 periode, yaitu zaman Kofun, Asuka, Nara, dan Heian. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kehilafan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.